Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Memilih Mendengarkan Kristus. Ditulis oleh Patricia Raiben, setelah menonton berita TV berjam-jam setiap hari. Pria tua itu menjadi gelisah dan cemas. Ia khawatir dunia akan hancur dan menyeret dirinya. Sudah, matikan saja TV itu, ucap putrinya yang sudah dewasa. Jangan dengarkan lagi. Namun, pria tua itu tetap saja menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dan sumber-sumber berita lainnya. Apa yang kita dengar sangatlah penting. Itu bisa kita lihat dalam perjumpaan Yesus dengan Pontius Pilatus. Menanggapi tuduhan kriminal yang diajukan oleh para pemimpin agama terhadap Yesus, Pilatus memanggil dia dan bertanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Tertulis di dalam kitab Yohanes 18 ayat 33. Jawaban Yesus mengagetkan. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Di dalam ayat 34. Pertanyaan yang sama menguji kita,
Di dunia yang penuh kepanikan ini, mana yang kita pilih? Mendengarkan kekacauan, atau mendengarkan Kristus? Pastinya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 27. Yesus menggunakan perumpamaan di dalam ayat 6 untuk menjelaskan dirinya kepada para pemimpin agama yang meragukannya. Sebagai gembala yang baik, dia berkata bahwa domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal, dapat kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5. Sebagai gembala kita yang baik, Yesus meminta kita untuk mendengarkan Dia di atas segalanya. Kiranya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menemukan damai sejahtera yang dijanjikannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda dengar di siaran berita atau media sosial yang membuat Anda cemas? Bagaimana Anda dapat memberikan lebih banyak waktu untuk mendengarkan suara Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Di dalam Alkitab, para pemimpin dipandang sebagai gembala umat Tuhan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan ayat 72. Para pemimpin harus memelihara, melindungi, dan menuntun domba peliharaan mereka. Allah disebut gembala Israel yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Mazmur 80 ayat 2. Mazmur 23 menggambarkan hal itu dengan indah. Lalu, Yesaya 40 ayat 11 berbunyi, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Yehezkiel 34, kita melihat peringatan keras terhadap gembala-gembala Israel, tertulis di ayat 2, dan penggambaran Allah yang luar biasa sebagai gembala kita yang sempurna. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Dia mempunyai belas kasihan, tertulis di dalam kitab Markus 6 ayat 34, dan kepedulian kepada domba-dombanya yang tersesat dan terhilang. Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Salah satu hal yang dipakai untuk menggambarkan relasi kita dengan Yesus adalah gembala dan kawanan domba. Kita semua adalah kawanan domba dan Yesus adalah sang gembala kita. Dia bukan sembarang gembala, tetapi gembala yang baik, yakni gembala yang sungguh-sungguh mengenal kita secara personal, bahkan ia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kalau dia adalah gembala yang baik, maka sudah sepantasnya kita pun juga menjadi domba-domba yang baik baginya, yakni dengan senantiasa mendengarkan sabdanya dan setia mengikutnya. Setiap hari, ada banyak sekali bunyi dan suara yang masuk telinga kita sehingga suara Tuhan seringkali nyaris tak terdengar. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan keheningan agar mampu mendengar suara Tuhan yang berbisik dalam hati dan budi kita atau dalam tulisan di kitab suci. Di Israel,
Mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal ini membuat para gembala harus lebih aktif. Judith Fine saat mengambil gelar Ph.D. atau Philosophy of Doctoral dari Universitas Durham melakukan penyelidikan tentang cara orang Israel menggembalakan dombanya. Dia menghabiskan waktu beberapa bulan di Israel. Suatu hari Judith menjumpai 3 orang penggembala domba dengan kelompok domba-dombanya bertemu di sebuah jalan dekat kota Yerusalem. 3 orang penggembala itu berbincang sejenak. Saat mereka berbincang, domba-domba gembalaan mereka bercampur baur menjadi sebuah kelompok besar. Judith begitu tertarik ingin tahu bagaimana 3 gembala itu memisahkan domba milik mereka satu sama lain. Jadi dia menunggu sampai ketiga orang itu berpisah. Dia begitu tertegun saat melihat gembala-gembala itu memanggil domba-dombanya. Saat mendengarkan suara gembala-gembala itu, seperti sebuah keajaiban, para domba itu memisahkan diri dari kelompok besar itu dan mengikuti gembalanya masing-masing. Sepertinya selama ribuan tahun cara menggembalakan domba di Israel tidak berubah karena di dalam Alkitab tertulis demikian. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yohanes 10 ayat 2-5. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang. Sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Dia memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Cara seorang gembala membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membuat kedekatan dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu mengenali suaranya dan menaruh kepercayaan kepadanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan domba-dombanya, mereka mengikuti dia karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan dan minuman. Itu sebabnya Daud menulis dalam Mazmur 23, mengibaratkan dirinya sebagai seorang domba dan Tuhan sebagai gembala. Sebagai seorang gembala di masa mudanya Daud sadar betul tentang sifat domba dan gembala, bagaimana domba bergantung penuh kepada gembalanya dan peka kepada suara gembalanya. Hari ini, sudahkah kita memiliki sikap hati seperti seekor domba yang memiliki pendengaran yang peka akan suara Tuhan? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia akan menjaga dan memelihara kita sepenuhnya? Mari persiapkan diri memasuki tahun yang baru dengan memiliki sikap hati seperti domba ini. Dengan demikian, kita menjadi seorang murid Kristus. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.